tema di bulan Agustus adalah In My Church, gereja kita. Church leadership. Are you leader? Wah, are you leader? Wah, rupanya kita semua pemimpin semua. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Kita diciptakan untuk sebagai pemimpin. Kita adalah pemimpin. Pertama, selain memimpin diri sendiri, kita pun akan memimpin keluarga kita. Kita akan memimpin komunitas kita. Bukan di sekuler aja, saya jabatan seorang manajer atau jabatan di gereja saya gembala. Tapi Tuhan menciptakan kita sebagai pemimpin. Bahwa kita harus percaya sama Tuhan Yesus bahwa Anda bukan diciptakan biasa-biasa. Anda leader-leader yang luar biasa untuk Cianjur. Percaya? Tepuk tangan dulu dong, Penitisan Sukabumi siapa tuh? Kalau bukan dari Cianjur, Cipanas. Itu dari Cianjur. Bentar lagi di mana Pak Hari? Omi? Pasti akan dibuka lagi nih. Siapa leader-leadernya? Pak Hari, Pak Dep, Pak Michael, atau yang lainnya. Pasti ada urutannya seperti itu. Kalau berbicara tentang leadership, apa itu leadership? Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk apa? Mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan sasaran dan organisasi. Untuk sekuler, inilah yang akan dipimpin oleh seorang leader, seorang manajer, supervisor, ataupun seorang koordinator. Bagaimana untuk di gereja? Bagaimana leader pemimpin gereja? Ini menurut saya terjemahkan sebagai atas anugerah Allah yang dipercayakan untuk memimpin gereja atau domba Allah dengan mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan menasihatkan domba Allah. Untuk apa? Mencapai tujuan dan sasaran gereja dan domba Allah menemukan tujuan hidup untuk siapa? Memuliakan Tuhan. Jadi leadership itu kalau pemimpin gereja membimbing kita. Leadership bukan kontrol, bukan mengawasi. Leadership adalah melayani. Leadership bukan kekuasaan. Pemimpin itu bukan kekuasaan. Pemimpin itu harus pemberdayaan, multiplikasi. Yang saat ini sudah terjadi banyak multiplikasi. Seperti di Cipanas, Cianjur, maupun di tempat lain. Ada di Subang, itulah multiplikasi untuk leader. Seperti itu. Nah, siapa Anda? Benar kan nih? Kok sedikit orangnya ada 2.000, bicaranya cuma 2. Siapa Anda? Rob? Rob? Tuh. Rob? Kok diem aja sih? Nah, berarti kita kalau datang ke gereja pasti kan milih kan? Oh, saya mau datang gereja A, gereja B, gereja C. Kan pasti bertanya, apa sih visi gerejanya, tujuan gerejanya? Apa sih misi gerejanya? Pernah kita menghidupinya? Roh itu apa? Representatif apa? Perwakilan. Ya, atau kerajaan. Ketika ada Pak Irsan ada di tempat tersebut, ada satu perwakilan dari roh. Dari apa? Tutur kata. Dari apa? Dari kelakuan, dari tindakan perwakilan Kristus. Nah, kita adalah roh itu mempunyai satu visi menjadi perwakilan dari Kristus. Kalau perwakilan dari Kristus berarti ada misinya dong. Misinya meninggikan Tuhan, exalting the Lord, building messianic people, terus exalting the kingdom. Jadi kalau gereja ini hanya meninggikan gembalanya, gereja ini meninggikan salah satu figur seseorang, berarti tinggalin aja gereja ini. Karena bukan Tuhan Yesus yang disembah. Kita mau meninggikan Tuhan, misi kita.
ingin membangun masyarakat yang mesianik, masyarakat yang mengenal Tuhan Yesus. Ya, nah sekarang roh ada value-nya. Value-nya apa? Light, love, integrity, grace, humility, truth. Ini value gereja bukan? Kalau value gereja, value kita bukan? Benar ya. Kalau ini value kita, harusnya kita hidupi dong. Kalau nilai atau value itu menandakan satu personal branding, identitas diri kita. Misalnya Pak Ari orangnya murah hati, humility. Murah hati, ketemu siapa aja murah hati. Dia ketemu satu orang lain. Tiba-tiba nonton Pak Hari, ngomelin Pak Hari. Pak Harinya cuma senyum. Karena murah hati. Semakin dia tinggi di murah hati nilainya, semakin dipuji. Banyak orang yang datang ke dia, menekan dia selalu ini. Tapi dia selalu murah hati. Contoh, integritas. Integritas artinya siapapun ketika ada orang atau tidak ada orang, kita tetap berlaku yang sesuai kebenaran Tuhan. Misalnya nih, ada yang jualan, kita jualan nih. Misalnya makanan lah, tiba-tiba ada perusahaan instansi lain, Pak, saya pesen 100 box makanan, menunya harganya 25.000. Pak, saya minta bawa kosong. Atau Pak, langsung aja dinaikin harganya jadi 40.000. Anda lakukan atau tidak? Kan pertentangan. Kalau nggak dilakukan, hari ini Tuhan, aku belum dapat langganan, belum dapat duit nih. Nah, 100 mah nggak apa-apa Tuhan. Anda lakukan, itu integritas nggak? Jadi semakin you punya integritas tinggi, semakin diuji. Ketika kita melanggar nilai-nilai hidup kita, dosa menurunkan nilai kita. Nilai kita udah tinggi nih, integritas udah tinggi. Tetapi ketika kita melakukan hal tersebut, satu dosa menurunkan nilai kita. Jadi dengan hidup kebenaran, kita harus hidup sesuai kebenaran Tuhan. Terus siapa yang menemukan tujuan hidup di sini? Motonya, we have you to fulfill. Jadi ada yang angkat tangan? Sudah menemukan tujuan hidup di Grok? Atau belum? Malu-malu nih. Kalau kita di sini, kita akan bantu Bapak Ibu semuanya untuk menemukan tujuan hidup apa yang ada di hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum menemukan ketika Bapak Ibu komit di gereja, temukan. Mari sama-sama kita akan membantu menolong Bapak Ibu untuk menemukan tujuan hidup rancangan Tuhan terhadap Bapak Ibu, Bapak dan Ibu. Kalau ditanya apa kabar hari ini? Tuh, saya kuliah kan? Luar biasa tuh, biasa di luar. Kalau firman Tuhan apa? Apa kabar hari ini? Nah, ketahuan kan? Harusnya dahsyat dan ajaib. Apa kabar hari ini? Dahsyat rancangan Tuhan, ajaib buat kita. Seperti itu. Bisa ditampilkan? Oke. Gereja Rock Bandung mempunyai goal, yaitu to be a star of light, menjadi bintang kehidupan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow. Jadi di mana cahaya kebenaran Tuhan? Bandung itu ingin kita semua jadi star, bintang kehidupan.
bintang di dalam keluarga, bintang di dalam pelayanan, bintang di dalam komunitas, bintang di sekolah, bintang dimanapun. Yang namanya bintang bukan selalu menjadi juara, teladan yang harus kita hidupi seperti itu. Sudah bisa belum ya? Oke. Sekarang perjalanan untuk menjadi satu murid Yesus. Pertama apa sih? Pertobatan kan? Ketika kita bertobat, kita dibaptis. Kita dengan iman mengaku, Tuhan, aku mempunyai kesalahan, aku mempunyai dosa, dan aku mengaku saat ini aku berserah kepadamu. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja kami, dan jadikanlah tata rohmu bertata di hati kami. Seketika itu kita menjadi selamat. Karena iman, percaya dengan Tuhan Yesus, selamat. Tetapi kalau kita bertumbuh, bukan hanya iman. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus hidup di dalam rema firman Tuhan. Harus melaksanakan setiap hari firman Tuhan. Saat ini Bapak Ibu bisa aktif di ibadah, mendengarkan rema satu firman. Ketika rema itu dihidupi, menjadi satu kekuatan. Iman Bapak Ibu tumbuh. Ibu aktif di komsel. Ketika di komsel, Bapak Ibu bisa saling sharing satu sama lain. Siapa yang belum berkomsel, segera harus berkomsel. Karena Bapak Ibu ketika dalam kelelahan, ketika Bapak Ibu dalam pencobaan, siapa yang menopang Bapak Ibu? Keluarga terdekat, komsel. Itu yang membantu Bapak Ibu. Nah, kita pun harus belajar dalam star dan setia seperti itu. Ketika kita udah meningkat dalam pelayanan kita, baru kita aktif melayani sesuai talenta. Ada talenta yang sebenarnya biasa, ada talenta di singer, ada talenta di musik, ada talenta pembicara. Tapi ingat Bapak Ibu, yang berdiri di sini nih belum tentu kudus kalau hidupnya tidak sesuai tema firman Tuhan. Jadi jangan melihat, oh yang di mimbar orangnya suci-suci, belum tentu. Kalau dia tidak menghidupi dengan firman Tuhan, dia tidak akan kudus. Malah yang jemaat yang duduk di bawah, kalau hidupnya penuh dengan tema firman Tuhan dan melaksanakan firman, dia lebih kudus. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah belajar aktif melayani, kita mau menjadi murid. Ketika dia menjadi murid, berarti ada pemuridan yang terjadi. Mau jadi asar, tentu dimuridkan. Mau jadi singer, tentu dimuridkan. Mau jadi worship, tentu dimuridkan. Lantas, mau jadi pembicara pun ada dimuridkan. Bisa satu lagi? Oh ini. Ya, seperti ini. Nah, terus multiplikasi cerdas. Untuk multiplikasi ya nanti kita sesuai kemampuan jam terbang pasti Tuhan memberikan. Karena perintisan gereja Rock Ministry Internasional itu 1000 gereja. Saat ini Cipanas, bentar lagi yang dekat mungkin Ciawi atau daerah mana lagi. Seperti itu. Untuk menjadi serupa dan segambar seperti Yesus. Yesus maha sempurna, tetapi kita yang tidak sempurna. Untuk menuju kesempurnaan seperti Yesus, maka hidup kita harus penuh dengan rema dan melaksanakan firman, supaya setiap hari kita diperbarui dalam hidup kita. Saya bacakan firman-Nya. 1 Petrus 5 ayat 2, 3 dan 5. Saya baca, kelihatan ya. Nah, ini deh, Bapak Ibu baca yang genap, saya baca yang ganjil. 1, 2, 3. Oke. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda,
tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengaseni orang yang rendah hati. Semuanya masuk dalam light, masuk kan? Seperti itu. Jadi kita itu yang namanya pemimpin jemaat, pemimpin ada 5 jawatan. 1 rasul, 2 nabi, 3 gembala, 4 penginjil, 5 guru. Di mana Tuhan tempatkan menjadi seorang gembala? Bapak Ibu pun gembala di dalam keluarga, gembala dalam komsel. Nah, kembali lagi, gembala tadi adalah atas anugerah Allah, pengabdian diri kita. Nah, kita harus menjadi apa? Teladan. Teladan seperti apa sih? Seperti ini. Jadi ada peran pemimpin gereja. Gembala rohani, pemimpin gereja berperan sebagai gembala yang merawat, membimbing, dan melindungi jemaatnya. Tugas ini mencakup memberikan bimbingan rohani, mendidik dalam kebenaran, dan melindungi jemaat dari ajaran yang menyesatkan. Tuhan sudah menggambarkan zaman sekarang ini, zaman nanti. Bukan nanti aja, saat ini penyesatan udah banyak. Kalau nggak ada dibimbing dengan gereja lokal, Anda tertanam, Anda bisa tersesat. Kita mendapat bimbingan, dirawat, dibina, dididik. Nah, pelayan Tuhan, seorang pemimpin gereja adalah pelayan, bukan penguasa. Ia harus melayani jemaat dengan sesama pelayan Tuhan dengan apa? Rendah hati. Mengikuti teladan Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bagaimana selalu senternya kepada Yesus, bukan figurnya kepada gembala. Ya satu figur, tapi kalau gembalanya tidak benar, bukan menjadi kepahitan, tapi kita harus mendoakan. Karena gembala yang menopang Bapak Ibu semua, dia mendoakan kita. Tetapi kita pun harus support mendoakan sang gembala, karena dia dalam sendirian, dia pun manusia. Terkadang mempunyai problema hidup, di dalam hidupnya dia nggak kuat, lari ke Tuhan. Mau curhat ke mana? Curhat kepada orang yang kenal. Gitu. Mungkin bisa sama gembala, dicurhat. Nah, makanya kita perlu topang. Gembala menopang kita, menduduki sebagai payung supaya kita nggak diserang. Seperti itu. Pemimpin gereja sebagai teladan hidup, menjadi teladan dalam iman dan perbuatan. Seorang pemimpin gereja harus dapat berkata seperti Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini berarti hidupnya harus mencerminkan kebenaran dan kasih Kristus dalam segala hal. Kalau kita lihat Paulus dihukum penggal kepala. Sebelum dia meninggal, dia panggil kok Dr. Lukas, panggil Timotius, dia punya murid, panggil semua. Dia sampai berkata kepada Timotius, di rumah tersebut ada kanon-kanon yang dia telah buat. Makanya jadilah kitab dia lebih banyak di bawah. Dia sampai mau akhir besok dipegang, masih memberitakan firman. Kamu harus kuat seperti aku, dia. Karena aku ikut Yesus, bukan kematian. Karena dia tahu hidup bersama Yesus menerima kekekalan yang sejati. Seperti itu. Kita belajar dengan seorang teladan, Billy Graham. Kita tahu Billy Graham, evangelis, penginjil, mentoring, betapa besarnya di luar negeri sana. Billy Graham, evangelis dari Amerika Serikat, terkenal dengan integritas dan konsistensi hidupnya. Sepanjang hidupnya dia dikenal sebagai orang yang hidup yang sesuai dengan ajaran yang dia sampaikan, baik di depan publik maupun dalam kehidupan pribadi. Wow, ketika dia bertemu orang datang, kenapa kamu? Pak, saya ada masalah dalam hidup saya mengalami kebangkrutan. Dia hanya berkata, bersama Yesus kamu pasti bangkrut. Bersama Yesus kau dipulihkan. Bersama Yesus kau dimenangkan. Jadi kenalilah Bapak Ibu siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita sudah percaya, tapi jangan udah dari Roh Kudus ini dibiarkan. Roh Kudus perlu makan, Roh kita perlu berbicara dengan Tuhan. Dengan masuk ke aktivitas gereja, kita diperbarui setiap minggu, setiap saat.
Seperti itu. Nah, teladan dari kepemimpinan Yesus. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat padamu. Kita yang lalu sudah lakukan gereja ini. Ketika Kingdom Servant Gathering yang dilakukan Cianjur Cipanas, betapa dahsyatnya kita menerima berkat yang ada. Gembala kita membasuh kaki para majelis-majelis yang ada, pelayan-pelayan yang ada. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada tantangan dari saya. Sudahkah Bapak Ibu membasuh kaki orang tua sendiri? Siapa dong? Angkat tangan. Ada? Mau melakukan? Kapan? 2 bulan lagi? Setahun lagi? Kapan? Sebelum Bapak Ibu membasuh kaki orang lain, basuhlah kaki orang tua. Ketika engkau membasuh, kau berkata, Papa, Mama, terima kasih atas selama ini aku hidup. Aku dipelihara, aku diberi makan, aku dibesarkan sampai saat ini. Kalau bukan karena Papa dan Mama percaya sama Tuhan Yesus, aku tidak akan jadi apa-apa. Ketika engkau pulih di keluargamu, kau akan memulihkan gereja ini. Ketika engkau pulih gereja ini, kau akan memulihkan kota. Kota ini dipulihkan, kau akan memulihkan bangsa. Hal yang kecil, Bapak Ibu. Tetapi maukah Bapak Ibu melakukan yang sederhana? Tuhan, yang namanya Tuhan aja mau rela melakukan seperti itu. Sampai dia taat di atas kayu salib. Dia mati. Dia berkata, it is finished. Dosamu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, semuanya telah diselesaikan. Tinggal engkau mau mengaktifkan rohmu, roh kudusmu. Kau mau melakukan seperti Tuhan Yesus melakukan. Tadi peran, mati lagi ya. Fungsi pengembalaan gereja, pemimpin gereja di Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Saya bacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang benar. Ia menjegalkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, Daud memang luar biasa kalau bermazmur. Bapak Ibu sebagai pemimpin, sebagai leader, ada yang di tempat kerja, ada yang di rumah. Jangan sampai ketika di tempat kerja, karyawannya bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. Aku selalu kekurangannya. Aku dibawa ke padang yang gersang. Aku dibawa ke air yang kotor yang diberikan kepada aku. Engkau selalu menyiksaku, selalu menekanku. Kalau di sekuler, bagaimana dengan di keluarga Anda, Bapak Ibu? Tuanku tuh orang tua, tuanku. Kok
tidak mendidikku dengan baik, tidak mengajarku dengan baik. Aku selalu dimarahi. Bapak Ibu, ini adalah koreksi buat kita semua, buat saya juga, buat semuanya juga. Jadi ketika Daud itu kita diberikan satu otoritas sama Tuhan sebagai pemimpin, mengembalakan di mana aja, bagaimana hidup kita harus menjadi bijak. Ketika hidup kita menjadi bijak, Tuhan yang akan menuntun. Dia akan menjagarkan tubuh kita, jiwa kita, dan mengurapi kita seperti itu. Kita lihat, pemimpin gereja harus waspada terhadap godaan materialisme, terutama dalam konteks pelayanan di kota besar yang seringkali diwarnai dengan kemewahan dan ketersediaan. Kita belajar dengan David Livingstone, misionaris dari penjalan dari Skotlandia. Dia rela hidupnya untuk demi apa? Menjangkau, fokusnya membawa Injil ke daerah Skotlandia dan ke daerah pedalaman, di mana hidup yang dia lihat, mata dia, hati dia selalu terfokus pada jiwa-jiwa. Pemimpin gereja pun sama, jangan hidup melalui dengan mammon, karena iblis sudah dikalahkan. Kalau fokusnya kepada mammon, akan sia-sia gereja ini. Tapi fokus kepada jiwa-jiwa yang dibutuhkan. Mana nih janjur yang perlu dijangkau, yang harus kita melangkah. Karena di luar sana banyak orang yang dalam kesedihan. Bapak Ibu, remaja-remaja saat ini suicide loh. Banyak yang melakukan bunuh diri, stres. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan? Kita semua. Karena kita utusan perwakilan Kristus. Seperti itu. Terus kita lihat lagi Yohanes Damani. Dia evangelis dari Sumatera Utara. Dia mau masuk ke pelosok-pelosok desa. Untuk apa? Jiwa-jiwa yang dia lakukan. Seperti itu. Butuh juga pemimpin itu butuh teamwork. Contoh, William Carey dikenal sebagai bapak misi modern, bekerja sama dengan rekan-rekan misionaris untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di India. Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja tim. Dia menjangkau ke pelosok-pelosok desa di India, walaupun dia tidak bisa bahasanya. Ada translator, tetapi ketika dia sudah dapat membangun tim, dia menerjemahkan, menulis dengan bahasa India supaya desa-desa mana yang tidak mengerti bahasa Inggris bisa terjangkau dengan bahasa India. Bapak Ibu semuanya pasal yang Tuhan tetapkan di gereja itu. Makanya berkolaborasi dengan gembala untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus 4 ayat 11-12, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayo, Bapak Ibu yang di sini belum melayani, segera datang ke sekretariat. Saya mau melayani dong. Saya mau melayani dong. Wih, betapa dahsyatnya. Kursi ini ada 10.000, bisa 20.000 nih. Saat ini. Kalau Bapak Ibu terlibat, jangan, saya kan baru bertobat. Saya masih berdosa. Enggak ada Bapak Ibu. Ketika you percaya, you udah disucikan, you udah hidup kudus kok. Dengan hidup melalui rema Tuhan. Seperti itu. Aktif melayani untuk gereja lokal ini. Kehambaan pemimpin gereja. Matius 20 ayat 25 dan 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Arti pelayanan, arti hamba sangat luar biasa, Bapak Ibu. Yesus servant leadership, I serve because I am leader.
Saya melayani sebab saya pemimpin. Bukan saya melayani sebab saya anggota, sebagai anggota. Nggak ada melayani pemimpin. Kita melayani sebagai pemimpin. Pemimpin yang harus turun. Ketika pemimpin turun ke bawah, betapa dahsyatnya semuanya akan terlibat. Kegerakan kuasa Allah akan menjadi dahsyatnya seperti itu. The ultimate servant leader. Yesus menerima orang-orang apa adanya. Dia memberi identitas yang baru pada murid-muridnya. Pak, saya melayani, saya diomelin kok, si A, si B, ketersinggungan. Yesus pernah ditipu? Yesus pernah dibohongi? Kok Yesus masih jahat? Kamu baru dibohongi segitu aja? Udahlah, saya mundur dari pelayanan. Saya takut paciwur, katanya. Yesus pernah dihianati. Petrus bilang, Tuhan, kalau ada yang datang, aku dulu lah, dia paling duluan. Berapa kali dia menghianati? 3 kali. Kita belum seperti Yesus mati di kayu salib. Yesus sudah mengorbankan semuanya untuk kita. Masa kita nggak mau melayani dengan baik? Nah, dia memberdayakan mereka dari nelayan sederhana menjadi pemberita Injil. Michelangelo, pelukis dan pemahat, ketika melihat satu bongkar batu besar, di dalam batu besar itu sudah ada patung. Pemimpin sini nih, gembala sini atau gembala senior, melihat bapak ibu semua. Leader, evangelis, guru, betapa dahsyatnya. Tetapi ketika dahsyat itu terjadi, kalau Anda tidak mau ambil, ikut melayani, tidak akan terjadi. Berarti bagaimana talenta yang ada di hidup Bapak Ibu itu bisa keluar, bisa aktif, seperti tadi perjalanan murid Yesus. Dia menyembuhkan dan mengampuni kesalahan mereka. Ingat Petrus 3 kali. Makanya sekuler menerapkan apa? Peringatan apa? Surat peringatan 1, 2, dan 3. Dari mana sih? Injil semuanya. Dia mendelegasikan tugas yang hebat kepada mereka. Pergilah, jadikanlah semua bangsa sebagai muridku. Amanat agung tanggung jawab siapa ya? Pendeta, pelayan Tuhan. Ayo. Amanat agung, Anda kan sudah diberi otoritas dan kuasa. Ketika ada orang sakit, kenapa Anda tidak doakan? Tuhan, takut aku berdoa, takut orangnya kesembuh. Itu kedaulatan Tuhan. Yang terpenting ketika Roh Kudus berkata di hatimu, oh iya, tolong doakan. Anda lakukan, Anda taat. Ketika akan Anda lakukan berdoa, kuasa Tuhan akan mengalir demi mengalir. Seperti itu. Hudson Taylor, ini adalah misionaris yang pergi ke Tiongkok. Nah, seperti ini. Dia selama 51 tahun pelayanannya di sana, misi ke pedalaman Tiongkok, mendirikan 20 stasiun misi, mendatangkan 849 misionaris ke ladang misi. Karena kenapa? Kembali lagi dia melihat ada sebagai hamba dan pelayan, melihat mata dia, kaki dia, tangan dia, seperti Yesus melihat. Ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan di sana. Nah, yang terakhir, Mother Teresa. Orang bilang, ngapain kamu datang ke India? Di sana banyak penyakit kusta. Di Kalkuta banyak, bukan India, Kalkuta banyak penyakit kusta, nanti kamu tertular. Buktinya dia selama hidup tidak tertular. Karena apa? Hatinya, matanya, kasih seperti Yesus. Ketika dia menjadi pelayan, menjadi hamba, semua Tuhan angkat naik kok. Nggak pernah ditinggalkan. Jadi pemimpin gereja, kita lihat peran pemimpin gereja, fungsi pemimpin gereja, kehambaan pemimpin gereja. Bila engkau seorang leader, mari bergabung dengan kami semua di gereja lokal ini. Kami ingin Anda
aktif melayani bersama.